Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan, anugerah-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Hingga sampai hari ini kami ada, kami hidup, kami tidak kekurangan pelbagai hal yang baik meskipun di tengah-tengah kesukaran, tantangan yang kami hadapi saat ini dengan belum berakhirnya pandemi yang kami ada di tengah-tengahnya. Tapi kami melihat tangan kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Kami percaya bahwa kami bisa melalui masa-masa sulit ini karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menopang kami. Anugerah-Mu memampukan kami, memperdayakan kami, mencukupkan kami, dan menguatkan kami untuk mengatasi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu diberitakan oleh kuasa Roh Kudus dan ditulis di atas loh hati kami. Dan firman ini bertumbuh, berbuah, sesuai dengan kasih karunia yang bekerja dalam setiap kami yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di Zoom meeting ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih kesempatan pada hari ini saya bisa melayani semuanya, dan saya langsung saja saya izinkan untuk share screen. Saya akan share screen presentasi saya. Saya harap dalam 30 menit ke depan saya bisa selesaikan. Perkenalkan terlebih dahulu, Bapak Ibu, keluarga saya. Ini adalah foto tanggal 14 Maret. Ya. Ini foto 14 Maret 2020 diambil ketika Debra, anak kami yang sulung, lulus dari sarjana sastra Inggris di Universitas Harta Dharma, Yogyakarta, dengan IPK 3,92 cum laude, dan hanya 3,5 tahun menempuh kuliahnya. Dan ini semua juga karena anugerah Tuhan. Dan kami melihat bagaimana waktu kami mendidik anak kami sendiri, berbeda sekali hasilnya. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian juga terlibat dalam pendidikan anak Bapak Ibu saudara sekalian. Debra dan adik-adiknya, Pauline nomor 2, sebelah kirinya Ade nomor 3, adalah produk dari homeschooling. Ya, Pauline dan Abe waktu SMA mereka memang di SMA formal, tapi kalau Debra dari kelas 1 SD sampai dia lulus SMA adalah produk homeschooling. Dan saya mengucap syukur juga Tuhan bekerja. Saya luar biasa juga di anak kami kedua, Pauline maupun Abe, dan kami sekeluarga. Bapak Ibu, foto ini bersejarah kenapa? Karena besoknya, ini 14 Maret 2020, besoknya hari Senin, pemerintah mengumumkan semuanya bekerja sekolah dari rumah. Makanya setelah ini tidak ada wisuda, tidak ada kuliah, dan ini Debra mendapatkan kesempatan untuk diwisuda secara offline waktu itu. Jadi ini yang saya perkenalkan, juga saya mengucap syukur untuk pendamping saya, Ibu Yanti, yang bersama-sama saya sudah 24 tahun usia pernikahan kami, dan untuk kasih sayangnya merawat kami semua, saya sangat really appreciate Ibu Yanti. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan membagikan khotbah pada hari ini yang saya beri judul Storm Proof Life, hidup yang tahan badai, kehidupan yang tahan badai. Saya akan mulai dengan suatu cerita true story. Badai Ike menghantam pantai Gilchrist, Texas, Amerika Serikat pada 14 September 2008. Terjangan airnya setinggi 2,5 meter dan menyebabkan kerusakan parah dan luas di sepanjang pantai. Namun ada sebuah rumah tetap berdiri teguh di antara puing-puing kehancuran. Kalau Bapak Ibu perhatikan di screen, semuanya hancur di sekelilingnya sepanjang garis pantai sampai ke daratan. Dan tersisa ada satu rumah yang berdiri. Dia tetap berdiri teguh meskipun dihantam tsunami 2,5 meter, dan seluruhnya hancur, kita bisa lihat daratan itu, tetapi ada satu rumah ini tetap berdiri. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa berdiri? Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam perjalanan kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan keadaan hidup kita akan selalu berjalan
dengan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, air laut selalu teduh, tetapi pasti suka tidak suka, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, kita akan dihantam badai dalam kehidupan ini. Dalam firman Tuhan nanti kita akan lihat, tadi saya sudah katakan siap atau tidak, kita pasti akan mengalami badai dalam kehidupan ini. Karena tidak mungkin hidup tanpa badai, tidak mungkin hidup tanpa storm, free life. Ya, pasti kita mengalami badai. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sendiri berkata, di dunia ini kita akan mengalami kesulitan. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam terjemahan lain, kata penganiayaan tadi, yang tadi saya berikan warna kuning, itu dalam bahasa Yunaninya telibu, yang artinya itu pressure, tekanan. Translasi lain menggunakan kata persecution atau penganiayaan, menggunakan kata affliction, penderitaan. Translasi lain juga menggunakan kata distress atau kesusahan, dan tribulation, kesengsaraan. Dengan kata lain, kalau kita kembali ke teks tadi, Tuhan mengatakan, tidak mungkin dalam dunia ini kamu menderita, tidak akan mengalami penderitaan, penganiayaan, kesusahan, dan kesengsaraan. Jadi Tuhan sudah memberikan pesan kepada murid-muridnya dan diteruskan sampai kita pada hari ini, dalam perjalanan kita ikut Tuhan, tidak mungkin semuanya baik-baik saja. Pasti kita akan mengalami tekanan, penganiayaan, penderitaan, kesusahan, dan kesengsaraan. Bahkan sampai hari ini kita masih ada dalam tekanan dan kesulitan karena pandemi dengan segala dampak yang ditimbulkan pada sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan sampai pertahanan, keamanan, semua terdampak oleh pandemi ini. Jadi mustahil untuk menjalani hidup tanpa badai atau storm-free life. Tetapi kabar baiknya kita bisa mengandalkan Tuhan dan bangunan kehidupan kita akan tetap berdiri meskipun badai menghantam. Kita bisa memiliki kehidupan yang tahan badai, atau yang saya sebut tadi, judul khotbah ini, storm-proof life. Nah, ini adalah iklan jam tangan Omega. Iklannya mengatakan waterproof watch, ya, jam proof ini anti, ya, anti atau tahan air. Nah, bukan berarti jam tahan air ini, bukan berarti jam ini tidak akan kena air, atau dia tidak bisa kena air. Tetapi artinya jam ini akan bertahan terhadap air, bahkan di kedalaman sekian meter di bawah permukaan air. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang bebas dari badai atau storm free life, tetapi kita percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya semua, kita semuanya untuk menjalani hidup yang bukan anti badai, tetapi yang bertahan atas badai. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar memiliki hidup yang tahan badai? Ada 3 poin yang saya ingin bagikan pada hari ini. Yang pertama, poin pertama, kita harus memeriksa ulang dan menguatkan kembali dasar bangunan kehidupan rohani kita. Karena dasar bangunan itu adalah Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lainnya. Jika Tuhan Yesus bukan Tuhan atas segalanya dalam hidup ini, Dia bukanlah Tuhan sama sekali. Bangunan kehidupan rohani kita, kehidupan kita harus didasarkan di atas Yesus Kristus Tuhan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Tuhan itu didefinisikan sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, sesuatu yang dia anggap sebagai Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, berarti kita meyakini Dia Tuhan, kita memuja Dia sebagai Tuhan, kita menyembah Dia sebagai Tuhan, kita yakin bahwa Dia maha kuasa dan maha perkasa karena Dia Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11-13 mengatakan, Rasul Paulus berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan, ya saya ulangi lagi, hari Tuhan ini bisa pandemi seperti hari ini,
Hari Tuhan ini bisa bencana, hari Tuhan ini bisa kita lihat kesulitan yang datang, yang memang Tuhan izinkan, ya akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dan dalam Mazmur 11 ayat 3 mengatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan dalam kehidupan orang benar itu, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi poin pertama, kita harus mencek ulang, memastikan bahwa kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita membangun di atas Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingin melewati badai pandemi global saat ini yang datang seperti badai dan menghantam semua sendi-sendi kehidupan umat manusia, dan bangunan kehidupan kita akan tetap bertahan dan berdiri teguh, maka kita harus memastikan bahwa dasar kehidupan kita dibangun di atas dasar ketuhanan Yesus Kristus. Poin yang kedua, kita harus berakar lebih dalam lagi. Jadi poin pertama tadi kita memastikan bahwa dasar bangunan kehidupan kita, rohani kita, Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena itu tidak pernah bahkan berubah. Dia setia dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan juga akan setia dan menjaga kita melewati semua penganiayaan, penderitaan, kesusahan, tantangan yang tadi dia katakan bahwa aku sudah mengalahkan dunia, jangan kamu takut, ya, meskipun ada penganiayaan, penderitaan, kesusahan, ya, tetapi Tuhan bersama-sama kita. Poin yang kedua, kita harus berakar lebih dalam lagi. Di dalam di sini Matius 13 saya memberikan ilustrasi tentang perumpamaan 4 jenis tanah. Bapak Ibu bisa membaca nanti di Matius 13 ayat 39. Di sini ada jenis tanah yang kedua, ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi tanah ini benih yang ditaburkan di pinggir jalan, dia bertumbuh, tapi ketika matahari terbit, dia kering dan layu, menjadi kering. Kenapa? Karena dia tidak berakar. Ya, Matius 13 ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Nah, perhatikan di sini ayat 21, apabila datang penindasan atau penganiayaan. Ingat ya, tadi Tuhan mengatakan di dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan, penderitaan, kesusahan, ya. Ketika ada kesusahan, ya, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, kontras sekali kita bandingkan di Mazmur 92 ayat 13. Tadi jenis benih yang tadi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak dalam akarnya, berbeda dengan pohon palem. Dalam Mazmur 92 ayat 13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dalam English Standard Version diterjemahkan, righteous flourish like the palm tree. Ya, seperti pohon korma. Kalau bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan palm tree itu pohon korma, tetapi sebenarnya di dalam English Standard Version bukan pohon korma saja, karena pohon korma adalah salah satu bagian varian spesies dari pohon korma, pohon palm, ya, palm dalam English Standard Version-nya palm tree. Palm tree ini banyak Bapak Ibu, ya. Saat ini ada 181 jenis, ya, palm tree, ya, dengan 2.600 spesies pohon palem yang diketahui. Kebanyakan tumbuh pada iklim tropis dan subtropis. Sebagian besar pohon palem dibedakan oleh daun yang besar, majemuk, dan hijau sepanjang tahun, yang dikenal sebagai daun pakis, tersusun di bagian atas batang yang tidak bercabang, namun pohon palem menunjukkan keragaman yang sangat besar dalam karakteristik fisik, dan bisa tumbuh hampir di setiap jenis habitat dalam jangkauannya. Dia bisa tumbuh dari hutan tropis yang banyak airnya sampai di padang gurun sekalipun. Pohon palem adalah salah satu keluarga tumbuhan yang paling dikenal dan paling banyak dibudidayakan. Pohon ini penting bagi manusia sepanjang sejarah. Banyak produk dan makanan umum berasal dari pohon palem. Contoh kelapa, kelapa sawit, kurma, enau yang dibuat kolang-kaling, sagu, pinang, siwalan atau lontar, salak, nipa. Ya, di Jogja terkenal salak pondo, itu termasuk jenis pohon palem. Nipa yang menghasilkan nira dan seterusnya. Jadi tadi firman Tuhan mengatakan seperti pohon palem, palm tree, ya. Orang benar itu berakar seperti palm tree, pohon palem. Ini jenis pohon palem semuanya. Nah, pada zaman ini nilai ekonomisnya juga tinggi. Ya, pada zaman modern seperti saat ini pohon palem juga banyak digunakan dalam lanskap, ya.
menjadikan salah satu tanaman yang paling penting secara ekonomi. Ini adalah gambar perumahan Beverly Hills di Amerika Serikat, kawasan elit, dan ini terkenal sekali karena ditanam pohon palem di sepanjang jalan boulevardnya. Dalam banyak budaya, sejarah, karena kepentingannya sebagai makanan, pohon palem adalah simbol untuk ide-ide seperti kemenangan, perdamaian, kesuburan, dan bagi penduduk dunia yang berdiam di iklim dingin saat ini, pohon palem melambangkan daerah tropis dan liburan. Ya, Bapak Ibu sudah tinggal di Bali, identik kalau kita lihat pohon kelapa, pohon palem identik dengan liburan dan pantai. Jadi bisa bayangkan ya bagaimana berharganya pohon palem tadi yang Mazmur tadi mengatakan orang benar itu seperti pohon palem berakar. Ya. Dan salah satu jenis pohon palem ini adalah pohon kurma. Kurma adalah buah dari pohon palem gurun. Buah kurma adalah makanan populer di Timur Tengah dan juga di Indonesia. Pohon kurma banyak ditemukan di padang pasir dan di sekitar oasis. Banyak teritori di Timur Tengah tidak akan dapat dihuni jika bukan karena pohon kurma. Biasanya di sekitar pohon kurma pasti terdapat oasis atau sumber mata air. Dan ini adalah salah satu dari sedikit tanaman yang tumbuh di padang pasir yang bisa bertahan. Pohon kurma telah digambarkan sebagai pohon kehidupan. Sama dengan pohon kelapa di Indonesia. Pohon kelapa dari ujung akar sampai ujung daunnya, bagian paling atas itu bermanfaat. Bisa dibuat banyak sekali ya. Bahkan dijuluki sebagai pohon dengan 1000 manfaat. Kurma sangat dihargai karena menyediakan makanan berlimpah di tempat yang sangat keras, tandus, ya sangat kering, dia bisa tumbuh. Pohon-pohon tumbuh sangat besar, menghasilkan buah untuk waktu yang lama, dan dapat bertahan dari kekeringan panjang dan suhu yang ekstrim, sangat tinggi di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Bapak Ibu, saya 2 kali ke Israel, dan kormanya tuh enak sekali, besar seperti biji nangka, manis sekali, karena dia memang tumbuh di tempat tanah perjanjian, yang Alkitab kita ditulis. Dikatakan, menurut pepatah Mesir kuno, kurma adalah salah satunya ciptaan Tuhan yang menyerupai manusia. Tidak seperti pohon lainnya. Kurma memberi lebih banyak ketika tumbuh lebih tua. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika firman Tuhan tadi berkata bahwa orang benar itu seperti pohon palem atau pohon korma. Semakin kita tua harusnya, kita semakin memberi lebih banyak. Kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, Mazmur 92 ayat 15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Gemuk ini bukan secara fisik, tapi dalam bahasa Inggris itu flourish. Dia berkembang, dia berbuah, dia menghasilkan banyak. Ya, menariknya suatu pohon korma ini mulai bertumbuh, ya akarnya bertumbuh di bawah terlebih dahulu. Dia ke bawah, jauh ke dalam tanah sampai menemukan air, baru tumbuh ke atas. Beberapa orang mengatakan pohon korma waktu ditanam itu ditaruh batu di atasnya. Jadi ditaruh batu besar supaya dia nggak bisa tumbuh ke atas dulu, dia tumbuh ke bawah, ya akarnya terus tumbuh ke bawah sampai menemukan air, baru dia tumbuh ke atas. Ya, badai pandemi global ini bisa kita lalui, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh anugerah Tuhan, dan kita keluar sebagai pemenang. Jika kita memastikan akar tumbuhan rohani kita menjangkau kedalaman hati kita, sampai menemukan air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri yang ada di dalam hati kita sebagai pribadi Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan ketika Tuhan berbicara dengan perempuan Samaria, kalau kamu minum air ini kau akan haus lagi, tapi kalau kamu minum dari air yang ada di dalam dirimu, ya, kamu tidak akan haus lagi. Tuhan katakan di ayat 14, katakan Yohanes pasal 4, sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi poin kedua tadi, kita harus memastikan akar kita bertumbuh lebih dalam lagi. Poin pertama, kita memastikan dasar bangunan rohani kita, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, kita memastikan akar tumbuhan rohani kita, kehidupan kita masuk ke dalam seperti pohon palem tadi. Mazmur tadi mengatakan orang benar seperti pohon palem yang berbuah, yang bertumbuh, berbuah, sampai tua pun dia semakin gemuk dan segar, semakin banyak hasilnya, berkatnya, memberkati banyak orang. Yang ketiga, kita harus memastikan, dan Bapak Ibu, sejarah membuktikan, setiap kali terjadi krisis, tragedi, apakah peperangan, apakah bencana alam, apakah pandemi seperti saat ini, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi kira-kira 1000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, yang dikenal dengan flu Spanyol. Waktu itu 2 juta orang yang menjadi korban.
dan 2 tahun lamanya. Setelah itu peradaban manusia lebih maju daripada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kabar baiknya, saya percaya oleh anugerah Tuhan, kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Sesuatunya akan lebih baik setelah pandemi ini akan berakhir. Ya. Pada suatu waktu, seorang hamba Tuhan mengunjungi sebuah komunitas setelah terjadinya badai. Banyak rumah hancur, beberapa pohon tumbang. Tapi dia memperhatikan pohon-pohon palem masih berdiri. Dia bertanya kepada seseorang bagaimana pohon palem selamat dari badai. Seseorang mengatakan kepadanya bahwa pohon-pohon palem dirancang oleh Tuhan untuk ditekuk ketika badai datang. Pohon-pohon palem dapat menekuk rendah, bahkan sampai pada posisi horizontal ke tanah. Tapi mereka tidak pernah putus. Selama badai, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mungkin kita bisa melihat pohon palem bisa rata dengan tanah, dan sepertinya akan musnah di telan badai. Akan tetapi ketika badai mereda, pohon palem mampu berdiri tegak dan lebih kuat lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara searching di internet, Google, para ilmuwan telah menemukan ketika badai berakhir dan pohon palem berdiri tegak lagi. Pohon palem sebenarnya lebih kuat daripada sebelum badai. Setelah melewati badai, pohon palem menjadi lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Struktur kayunya itu berbeda. Bapak Ibu bisa searching, karena saya juga searching ya. Struktur kayunya itu berbeda. Jadi di antara serat-serat kayu itu ada spons ya, yang membuat dia fleksibel, sehingga badai seperti apapun tidak pernah bisa memutuskan pohon palem. Ya, jika kita semua masih ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti Tuhan belum selesai dengan kita. Kita masih punya tugas untuk membawa kemuliaan yang sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih terus bekerja, menyempurnakan, menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Satu metafora yang indah, bagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita hidup di dunia di mana badai melanda. Terkadang badai tidak mungkin dihindari. Terkadang badai itu sulit dijelaskan. Seperti hari ini kita tidak pernah membayangkan peradaban manusia yang begitu canggih hari ini yang bisa buat satelit dengan internet. Kita tidak bisa bayangkan hidup seperti saat ini. Ibadah online seperti ini. Memakai masker kemana-mana, cuci tangan, jaga jarak. Kita tidak pernah membayangkan manusia yang secanggih sekarang ini bisa hidup seperti saat ini. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, seperti firman Tuhan berkata tadi, tetapi Tuhan menjadikan kita seperti pohon palem yang mampu menahan badai yang paling sulit sekalipun. Ya, jika Anda dan saya hidup sampai saat ini, ya, hal itu berarti bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Dan ketika badai selesai, kita bisa pulih dan berdiri tegak lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Makanya Mazmur pasal 2:90 tadi mengatakan orang benar itu seperti palm tree, pohon palem. Ya, dia bertumbuh sehat, kuat, berakar dalam, berbuah banyak, dan tahan badai. Yohanes 16 ayat 33. Ya. Ketika Tuhan sudah mengatakan tadi, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, kamu menderita kesulitan, tantangan. Ya, tetapi kuatkanlah hatimu. Ini janji Tuhan, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia, kita juga akan mengalahkan dunia. Bukan karena hebat, gagah perkasa, kekuatan, kepintaran, kekuatan, sumber daya, resources, network, fasilitas yang kita miliki. Tetapi Tuhan bilang, dia telah mengalahkan dunia. Dan kita anak-anaknya Tuhan. Kita bersama-sama Tuhan akan memerintah. Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian. Tadi malam saya sudah cerita kepada Pastor Roni. Jadi 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ruang kerja saya keruntuhan bangunan. Di sebelah tetangga saya itu lagi bangun lantai 2. Dan satu hari ketika saya dari bepergian, saya pulang ke rumah, saya tutup pagar, dan saya mau masuk ke ruang kerja saya karena hari Sabtu, dan saya siapkan khotbah biasanya hari Sabtu. Baru saja saya mau duduk, kira-kira hitungan 2 menit sebelum saya duduk, ya, ada angin puting beliung yang menghantam bangunan di sebelah yang lagi dibangun. Tukangnya lagi naikin batu bata masih basah. Dan bidang tembok yang dinaikkan yang di lantai 2, sekitar 2 kali 2 meter, sekitar 100 bata lebih itu runtuh. Kena genteng rumah saya, gentengnya pecah, sekitar 100 genteng pecah, tembus ke Ethernet jebol. Landingnya di atas meja kerja saya, di mana kursi kerja saya itu penuh dengan batu bata, pecahan dari atas. Dan laptop saya
Bapak Ibu lihat, ini laptop ini tertimbun batu bata. Ya, screen-nya hancur, peot ya, keyboard-nya melengkung. Dan sebelumnya saya mengucap syukur karena laptop ini sudah lama sekali Bapak Ibu, saya memakainya. Anak saya Ade itu masih umur 2-3 tahun, dia sekarang 18 tahun, berarti usia laptop itu sudah sekitar 15 tahun saya pakai. Mereknya Toshiba, kuat ya laptopnya. Dan masih bisa dipakai dengan Windows 7 masih bisa. Ya. Dari laptop ini sudah banyak buku-buku yang dihasilkan. Kalau Bapak Ibu baca buku-bukunya Pastor Steve Murrell yang kami terbitkan, modul-modul training Leadership 215, dan semua modul-modul training ini dari laptop ini. Ya, beberapa kali dia rusak, saya perbaiki, masih bisa survive, bisa hidup, tapi kali ini betul-betul fatal, kejatuhan material bangunan, batu bata. Ya, tapi ajaibnya Bapak Ibu, ketika saya nyalakan dia masih nyala. Lalu saya pindahkan datanya semua, kemudian apa yang terjadi? Kontraktornya bertanggung jawab, lalu saya dikasih laptop baru. Inilah laptop baru yang sekarang saya pakai ini, online ini, sekarang ini laptopnya. Dan saya dikasih laptop baru, lalu Ethernet saya diganti, genteng diganti, saya minta Ethernet diganti dengan kaca. Kebetulan memang supaya cahaya masuk, saya minta sekarang diganti dengan kaca, gentengnya diperbaiki, saya dapat laptop baru. Dan ajaibnya Bapak Ibu, sampai hari ini laptop yang ketimpa tadi saya perbaiki, masih bisa nyala. Ini dia laptopnya. Ya, bisa lihat di screen ya. Ini laptopnya, Toshiba. Dan ini masih berfungsi sampai hari ini. Saya ganti screen-nya, saya ganti keyboard-nya, dan nyala sampai hari ini. Bapak Ibu, saya tutup khotbah pada pagi siang hari ini. Kita bisa melewati badai ini. Karena Tuhan berjanji, kehidupan kita bukan kehidupan yang anti badai, tapi kehidupan yang tahan badai. Badai bisa datang silih dan berganti dalam kehidupan kita. Tapi sepanjang kita memastikan yang pertama, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, kita memastikan akar kita masuk sampai ke dalam menemukan air kehidupan Roh Kudus, Yesus Tuhan, dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Dan kita bertumbuh berakar, karena kita menemukan air kehidupan itu. Dan yang ketiga, kita akan lebih kuat daripada sebelumnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pak Rodi. Saya kembalikan. You are awesome. You